Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Liwara. Perkenalkan saya Muhammad Alif Ramadan dari Kin Fashion di Trip and Truth. Saya akan menjelaskan masalah-masalah yang ada di Liwara dan saya akan memberikan solusinya. Jadi sebelumnya kita harus ketahui dulu situasi apa yang terjadi di Liwara saat ini. Jadi Liwara kan ini udah nge-invest dana yang cukup besar ya untuk bikin produk yang sustainability awareness untuk ditujukan ke konsumen Gen Z. Tapi walaupun Liora udah ngeluarin dana yang cukup besar untuk sustainable awareness, penjualannya masih minim. Bahkan Liora juga udah ngebuat kampanye Liora Go Screen buat Gen Z. Walaupun responnya yang positif ya, tapi penjualannya kan tetap minim. Jadi kenapa sih penjualannya tuh tetap minim? Nah, kita cari tahu dulu masalah dan tujuannya. Jadi masalahnya itu kan yang kita hadapin sekarang, benar nggak sih Gen Z itu peduli lingkungan, atau Gen Z itu nyari yang murah, atau Gen Z itu social influence dari pengaruh terhadap sosialnya, atau Gen Z itu terhadap platform yang mereka gunakan. Nah, tujuannya kita cari tahu nih, benar nggak sih yang Gen Z itu yang mana paling berpengaruh. Nah, kita udah nge-survey ke 337 mahasiswa di Universitas Telkom, dan profil responden dari mereka dari jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan, terus platform yang mereka sering gunakan itu TikTok yang paling banyak di antara sosial media lain, terus waktu penggunaan mereka tuh di atas 6 jam. Di range usia 19 sampai 22 tahun karena kami mencari targetnya Gen Z. Oke, setelah nge-survey itu temuan kami apa sih yang kami temuin? Jadi yang kami temuin itu ternyata bukan sustainability awareness lah yang berpengaruh terhadap mereka belanja produk fashion. Ternyata yang paling berpengaruh itu influence sosial tahu, karena kita bisa dilihat data di sini, data itu kan ada garisnya. Nah, yang di atas garis itu yang berpengaruh, sedangkan yang di bawah garis itu tidak berpengaruh. Jadi, sustainability awareness itu nggak berpengaruh, terus platform trust nggak berpengaruh, bahkan economic benefit juga nggak berpengaruh. Hanya berpengaruh itu bagi mereka tuh social influence. Nah, jadi dari data di sana, apa sih kesimpulannya? Jadi Gen Z itu beli baju bukan karena peduli lingkungan ya. Mereka tuh karena kayak, wah lagi tren nih gue pengen beli. Terus teman-teman gue juga thrift nih, ah gue beli, ah. Atau enggak mereka juga bikin konten OOT. Ada yang bikin konten OOTD, mereka lihat, wah relate nih sama gue beli, boleh kali. Nah jadi itu mereka tuh istilah zaman sekarang ya, FOMO. Nah, jadi kenapa sih penting ini buat Liora? Jadi kan Liora selama ini cuma edukasi soal sustainability awareness ya. Mereka lupa bahwa Gen Z itu lebih tertarik ikut tren, bukan diajarin. Nah, terus kalau mereka ingin beli produk Liora, Liora tuh harus masuk ke dunia sosial mereka. Nah, ini jadi kunci loh buat Liora, buat jadi relevan, relatable, dan juga bisa menjadi lebih laku. Nah, rekomendasi strategi yang saya ajukan itu ada dua. Yang pertama tuh TikTok. Nah, TikTok tuh sekarang FYP-nya bukan lucu-lucuan, sedih-sedihan doang, atau drama Cina, bukan. Jadi TikTok ini juga banyak loh penjualan fashionnya, penjualan apapun. Nah, Liora ini bisa masuk nih, peluang nih buat Liora masuk ke TikTok. Karena di sini kita lihat datanya, TikTok tuh eh, uang utama di mana banyak yang belanja dari TikTok, bahkan mengalahkan Meta, Google, dan Amazon. Nah, Liora ini peluang besar banget nih Liora buat masuk ke TikTok. Apalagi tadi profil responnya yang sudah kami survei, TikTok tuh yang paling banyak digunakan sosial media dibandingkan sosial media lainnya. Lalu juga bisa selain TikTok, mereka merekrut influencer dibandingkan eh, ngeluarin duit banyak buat Liora Gus Green, kenapa nggak ngeluarin duit banyak buat influencer? Nah, jadi bisa kolaborasi dengan influencer. Nah, eh, kalau karena kenapa sih influencer kami pilih? Karena di sini populer konten influencer yang paling populer di Indonesia itu fashion dan beauty. Jadi mereka tuh banyak nge-endorse fashion dan beauty. Nah, di sini peluang nih lagi-lagi buat Liora
untuk masuk ke Gen Z melalui influencer. Nah, dampaknya apa sih yang terjadi setelah kita bikin tadi kita masuk ke dunia TikTok atau kita kolaborasi dengan influencer. Jadi dampaknya itu Liora tuh bisa tetap tampil lebih relevan, trendy, dan juga dapat dipercaya sama Gen Z. Bahkan juga lebih laku. Nah, nah, dekat dengan Gen Z ini relevan di FYP. Jadi Liora tuh bisa juga loh hadir sebagai brand yang trendy, trusted, dan juga tetap sustainable. Dengan cara yang tadi masuk ke dunia TikTok atau kolaborasi dengan influencer. Jadi gitu saja Liora, semoga strategi-strategi dari saya dapat diimplementasi di Liora. Jadi Liora, fashion is not just about style. Fashion is about your sexual language. So Liora, let's create something amazing together. Terima kasih.